Makanya mulailah ikuti nafas, sadari nafas. Karena hidupmu ada di sebalik nafasmu. Nabi Isa nafas ingsun linui. Makanya Nabi Isa itu diangkat ke langit. Loh, itu diangkat ke langit, tarik nafas. Nabi Isa diangkat ke langit itu tarik nafas dan makanya mulailah ikuti nafas, sadari nafas. Karena hidupmu ada di sebalik nafasmu. Nabi Isa nafas ingsun linui. Makanya Nabi Isa itu diangkat ke langit. Loh, itu diangkat ke langit, tarik nafas. Nabi Isa diangkat ke langit itu tarik nafas dan membunuh Dajjal, membunuh pengakuan. Nabi Isa diangkat ke langit itu nafas yang masuk. Di saat kita benar-benar hadir dalam nafas, menyadari nafas, sifatnya Isa muncul, welas asih. Tapi kalau kita di makomnya Musa, pencarian terus, Pak. Karena Musa kan akal, kecerdasan, pencarian terus. Pikiran kan selalu mencari. Tapi dari pikiran yang kritis nanti akan tenggelam kepada Isa, welas asih, nafas. Makanya Nabi Musa memukul pengikutnya Fir'aun sampai meninggal, sampai mati. Itu Musa baru paham ilmunya, tapi langsung untuk ini harus ada keakuan gitu loh. Dan ini nggak akan bisa tembus ke dalam rasa, kesadaran rasa. Makanya dalam ceritanya Nabi Musa itu nggak sampai kepada tanah yang dijanjikan. Dalam perjalanannya meninggal, kan gitu. Belum sampai masuk tanah yang dijanjikan, ya hati itu, hati yang penuh kasih. Jadi prosesnya ya dari pencarian, mencari tanah yang dijanjikan, dari akal kritis menuju kepada nafas, dari nafas menuju kepada keterpujian. Muhammad, cahaya awal. Karena hakikatnya Muhammad bukan bapak dari diantara kamu, karena dia bukan sosok, dia ada di semua diri. Kan ada ayatnya itu, Muhammad bukan bapak di antara kamu. Muhammad adalah wujudnya. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Ikutilah nafas. Nafas masuk, nafas keluar, sadari. Karena nafas ini adalah tali keterkoneksian, tali keterhubungan dohir wal batin, makhluk lan kholik. Nafas. Di saat terus mengikuti nafas, sampailah ke ujung nafas. Di ujung nafas itu tidak ada apa-apa, tidak ada pertanyaan, tidak ada sensasi, tidak ada rasa. Suwung. Di dalam suwung itulah ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan.
Apakah perlu ditahan nafasnya? Itu kalau olah nafas. Olah nafas itu masih permainan akal pikiran. Kalau dalam kesadaran ya nikmati nafas yang alami, nafas yang murni. Kalau olah nafas itu kalau masih ada harapan-harapan. Contoh, berlimpah, tarik nafas. Ya dalam hati, berlimpah, 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 buang Allah. Itu kalau masih ada harapan-harapan. Kalau keberserahan ya udah berserah saja, nafas mengalir apa adanya. Nafas alami, nafas murni, nafas sejati yang membuka tabir-tabir rahasia. Jadi kayak yang kalau olah nafas itu untuk ajna, untuk mukasafa, untuk urusan kemakhlukan. Makanya kalau yang olah nafas, yang ditahan nafas, biasanya kan disuruh untuk apa ya? Pokoknya dalam tahan nafas di situ dalam hati ya mungkin mengumandangkan lafaz apa berapa kali atau apalah itu. Itu masih permainan sini. Tujuh Fatihah dalam satu tarikan nafas umpamanya gitu. Itu masih ada keegoan. Apakah itu salah ya? Enggak ada yang salah. Semua berproses sesuai tingkatan kesadarannya masing-masing. Kenapa harus tahan nafas? Ya di saat kita menekan nafas masuk kan menekan, tahan, ini mengalir sesuai dengan vibrasinya apa yang dibutuhkan. Di ujung nafas ini kelistrikannya, pusat kelistrikannya mengalirkan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan harapannya. Jadi makanya ada megang nafas, menahan nafas. Itu nanti ada cara-caranya, ada teknik-tekniknya. Ada yang di saat menahan nafas itu di bawah itu harus ditarik ke atas, atau seperti orang yang mau nahan kencing gitu ya, ada teknik-tekniknya. Tapi itu kan tentang urusan makhluk. Kalau dalam kesadaran murni, kesadaran sejati, waalaikumsalam, itu nafas alami. Apakah lidah ditekuk ke langit? Iya, di saat sadar nafas atau olah nafas. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari sering-seringlah tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut untuk mengkoneksikan antara akal dan rasa. Jadi penerimaan total tanpa embel-embel ya. Kesadaran itu bukan agar ini, agar itu. Tapi tidak sedikit yang dipancing dulu. Belajar kesadaran awal-awalnya agar ekonominya bangkit, agar sehat, agar harmonis. Yaitu pancingan-pancingannya. Ya nggak masalah. Toh juga banyak yang tadinya terpancing oleh kekayaan, agar kaya, akhirnya setelah berproses sudah lepas semuanya itu. Justru banyak juga yang merasakan di saat sudah melepas tujuan awal, yaitu mungkin untuk kekayaan, justru malah berdatangan.